dibaca ataupun jika dilakukan metode itu, maka pintu rahasia terbuka, ya kan? Nah ibaratnya mas, setelah santri keluar mau masuk ya dibaca lah ibaratnya doanya tuh, set pintu rahasia terbuka. Di mana pintu rahasianya? Di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Laskar Arya Kingdom. Kali ini kita lagi berada di daerah Kemiri ya. Kalian mau apa ya? Cari tahu gitu sejarah-sejarah dari Kemiri, yang awalnya gimana, atau pokoknya sejarah Kemiri lah. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa yang baru nonton channel nih, jangan lupa di subscribe ya, di like juga, sama di komen. Oke, kita langsung aja tanya-tanya gimana sejarahnya atau ceritanya daerah Kemiri ya. Kang, saya jelasin kan? Daerah Kemiri ya. Kalau kita cerita masalah Kemiri ya, Kemiri ya kan, sebenarnya masalah Kemiri ini kan ada sangkut pautannya dengan Sumur Sentul kan. Nah Sumur Sentul ini kemarin sempat di video sebelumnya yang cerita Abu Yaryani pernah kita singgung. Sumur Sentul itu asal muasalnya dari Raden Datasaheng gitu. Raden Datasaheng. Nah jadi awalnya begini, Raden Datasaheng ini kan putranya Tumenggung Kamil ya, kalau nggak salah makamnya di Sangiang gitu. Nah tapi Raden Datasaheng ini nggak tinggal di Sangiang, tapi tinggalnya di Kampung Santri. Kampung Santri ini sekarang namanya Kampung Doyong, ya kan, yang dekat Jatiuwung. Nah, di situ. Kenapa dinamakan Kampung Santri? Karena bisa dibilang mungkin di situ banyaknya santri yang menetap. Ya mungkin bisa dibilang kalau sekarang Kampung Santri mungkin Cilongok ya, gitu kan. Cilongok kan udah terkenal tuh banyak santri, bahkan hampir satu kampung kobong semua. Begitupun dengan kampung santri yang sekarang namanya Doyong, sama seperti itu. Nah Raden Datasaheng pun di situ punya pesantren gitu kan, punya santri gitu kan. Nah pada suatu masa kenapa Raden Datasaheng bisa nyambungnya ke Sumur Sentul? Sumur Sentul di Kemiri kan, Raden Datasaheng di Doyong sekarang namanya kan. Kenapa bisa ke situ? Nah jadi suatu saat karena pada zaman itu sedang masanya penjajah, peperangan. Nah jadi pada saat itu para alim ulama sangat diburu gitu kan. Banyak yang diburu ya alim ulama itu, karena pada masa itu alim ulama dianggap ibaratnya provokator lah, bahwa warga-warga melawan kepada penjajah waktu itu kan. Nah salah satunya ya itu lah Raden Datasaheng. Raden Datasaheng selalu diburu dan pada akhirnya mungkin kewalahan, mungkin penjajah membawa pasukan mungkin yang begitu banyak, dan akhirnya Raden Datasaheng untuk sementara melarikan diri lah. Raden Datasaheng untuk sementara melarikan diri lah. Raden Datasaheng untuk sementara melarikan diri lah.
dengan membawa beberapa santrinya yang mungkin nggak semuanya yang dibawa, mungkin santrinya sebagian ada yang kabur mungkin kan, ada yang meninggal gitu kan oleh penjajah. Nah dengan sisa santri yang masih ada dan masih setia kepada Raden Data Saen, nah mungkin entah setia mengabdi sebagai seorang murid kepada guru ataupun mungkin setia memang ingin belajar keilmuan dengan Raden Data Saen. Nah singkat cerita, setelah terjadi pengejaran yang mungkin begitu sengit gitu kan, begitu dahsyat. Nah suatu saat Raden Data Saen ingat gitu kan mempunyai saudara, ya kan. Nah saudara-saudaranya itu kalau misalnya salah satunya, jika kita mau ke arah bukan Tenara ya, kampung apa gitu kan, mungkin ke daerah Tirtayasa lah ya. Pas belokan ada jembatan gede itu kan kali, nah sebelah kanannya kan ke daerah Tangkura. Nah itu yang ke kirinya lurus aja, tak jangan belok kanan lagi. Nah itu di situ ada tuh salah satu putranya Tumenggung Kamil itu atau Raden Kenyep. Nah itu kan masih saudaranya Raden Data Saen. Nah di situ terus satu lagi yang kalau nggak salah Syekh Ciliwulung yang di daerah Kresek tuh. Nah itu termasuk saudaranya. Nah itu Raden Data Saen pada saat pengejaran ibaratnya punya opsi untuk lari ke daerah situ, ibaratnya mah ke daerah saudara-saudaranya. Nah cuman pada saat itu perbekalan sudah menipis gitu kan, terus santri-santrinya juga sudah mulai kelelahan, dan mungkin pada saat itu juga penjajah juga mungkin sudah lumayan jauh lah ya. Nah pada saat itu dengan rasa was-was, Raden Data Saen dan para santrinya beristirahatlah dulu di suatu tempat. Nah pada saat itu karena mereka beristirahat dengan penuh was-was, ibaratnya ketar-ketir. Nah pada saat itu di tempat itu dinamakanlah Kemiri atau Kemeri, yang artinya dari bahasa dulunya mungkin dari bahasa kemir, kewaswasan. Nah di situ karena pada saat itu mereka mungkin istirahat sambil cerita ada penjajah apa enggak gitu kan. Nah pada saat itu istirahatlah di situ. Nah pada saat istirahat mungkin sebagian santrinya berkeliaran entah mencari perbekalan seadanya yang bisa dimakan kan pada saat itu tuh. Nah mungkin Raden Data Saen ataupun santrinya yang sebagian menyebar mencari lahan, nah mungkin menemukanlah suatu tempat yang mungkin pada saat itu dinilai bagus untuk bersembunyi dulu di situ. Mungkin namanya dahulunya hutan kan, Meri dan sebagainya masih hutan. Nah dengan mungkin melihat lahan yang begitu bagus, datar, cocok nih ya, strategis kalau misalnya kita bermalam dulu di situ, ya kan. Nah akhirnya para santri yang sedang beristirahat di daerah Kemeri itu tuh, yang kemir-kemir berjaga dengan penuh was-was, diajaklah ke tempat itu. Mungkin dinilai mungkin dari seginya mungkin strategis, mungkin perbekalan ada, baik itu buah-buahan banyak mungkin di situ, ya kan. Terus sumber air pun ada. Akhirnya Raden Data Saen dan santrinya beristirahatlah di tempat itu. Posisinya masih hutan belantara. Sehari, 2 hari mungkin kan, karena banyak santri juga yang terluka, jadi diobati dulu di situ. Mungkin sudah sehari 2 hari ditunggu, oh nggak ada penjajah, berarti mereka nggak ngejar kali ke sini, karena mungkin posisinya hutan belantara. Nah akhirnya sambil mengobati luka di situ, mendirikanlah kemah-kemah. Nah, mungkin awalnya mungkin antara bukan rumah ya, mungkin gubuk-gubuk gitu untuk peristirahatan sementara, tapi di samping itu acara ataupun kegiatan pengajian ataupun keilmuan kita ataupun Al-Qur'annya masih tetap dijalankan. Nah lambat laun mungkin
terasa nyaman, akhirnya mendirikanlah pondok-pondok di situ dan akhirnya mereka tetap menetap di situ bermukim. Nah, setelah mungkin dirasa aman, barulah Raden Datasahend mengunjungi gurunya, saudaranya, mungkin memberitahu bahwa apa yang telah terjadi itu kan ibaratnya pesantrennya gitu mungkin diobrak-abrik oleh penjajah dan sebagainya, dan akhirnya gurunya, saudaranya, dan mungkin teman-teman seperjuangannya akhirnya datanglah ke kampung santri itu, ke pondok situ. Nah, itulah kenapa katanya zaman dulu di situ tempat berkumpulnya para alim ulama. Karena itulah Raden Datasahend keluar ceritanya akhirnya ya udah nanti kita kesana, kita cek. Nah kan dibaca butuh guru nggak gitu kan dibaca. Udah lah murid saya, kata Kiai Anu gitu kan berbilang gitu kan, butuh murid nggak atau butuh guru nggak? Nanti saya kirim. Nah jadi para alim ulama itu ngecek lah ke situ pada saat yang berbarengan. Ya mungkin itu saudaranya, teman-temannya, gurunya. Nah pada saat itu mengecek para alim ulama pada saat itu berkumpul gitu kan, sering berkumpul lah, berkunjung ke situ dengan catatan mungkin melihat perkembangan Raden Datasahend ataupun kampung santrinya ini bagaimana, apakah masih aman, apakah ada penjajah. Nah tapi rasa kekhawatiran pada saat itu masih ada. Akhirnya para alim ulama sepakat untuk berdoa lah ya, memunajat kepada Gusti Allah agar kampung santri itu pada saat itu dilindungi oleh Gusti Allah, dan akhirnya berdoa, dan pada saat itu maka bisa dibilang entah itu ilmu, entah itu karomah, namun kenyataannya kampung santri itu tidak terlihat oleh penjajah. Nah lalu bagaimana gitu kan, kampung santri dilihat dari luar daerah, misalnya oleh penjajah ataupun oleh orang jahat, itu nggak kelihatan kampung santri tapi hutan saja gitu kan, dengan penuh mungkin hewan buas dan sebagainya. Lalu bagaimana ibaratnya dengan santri yang keluar nih tapi mau masuk? Nah karena sudah ditutup kan dengan doa, jadi tidak terlihat atau dihalimunkan. Nah mereka mungkin menggunakan metode lain ataupun doa lain yang ibaratnya jika dibaca ataupun jika dilakukan metode itu maka pintu rahasia terbuka, ya kan? Nah ibaratnya mas setelah santri keluar mau masuk ya dibaca lah ibaratnya doanya tuh, set pintu rahasia terbuka. Di mana pintu rahasianya? Di kampung Klebet, yang arti sudahnya kan Klebet itu kan kelebat masuk. Nah jadi kalau mau masuk lewat situlah, set ke situ. Jadi mereka kalau mau masuk ke situ masuk lewat Klebet, baru berjalan lagi ke kampung santri. Nah seperti itu. Lalu ada lagi kaitannya kampung Ranca Labu, ya kan? Ranca itu ibaratnya rawa-rawa lah ya. Nah, sedangkan Labu itu kan jatuh. Jadi Ranca Labu itu rawa-rawa tempatnya jatuh. Maksudnya apa? Di sini tuh banyak tersimpan perangkap untuk penjajah. Nah jadi kampung Ranca Labu itu sebenarnya kuburannya para penjajah. Disitulah para penjajah banyak yang mati terkena jebakan-jebakan yang dibuat oleh Raden Datasahend dan santrinya di situ. Seperti itu ceritanya, gitu kan. Terus ini Kang, yang sekarang kan di Kemiri ini rame nih sumur sentul tuh, ya. Nah itu emang sumur sentul sih di sini kan. Mungkin Abang tahu sejarahnya bagaimana? Oh itu ya. Hubungannya lagi sama saya tadi. Nah jadi kan gini, setelah lama gitu kan, pada saat itu bisa dibilang terjadilah kekeringan atau kemarau kan. Nah pada saat itu bertepatan dengan kunjungannya para alim ulama lagi di situ tuh, ya kan? Loh giliran butuh air, kering katanya kan. Namanya di sini daerah pesisir dekat laut kan, panasnya sangat terik, otomatis air banyak yang kekeringan kan, jauh dari gunung. Beda dengan di daerah misalnya Pandeglang. Pandeglang kan
kalau misalnya kekeringan kayaknya mustahil karena di situ ada gunung kan, mata air banyak gitu. Sedangkan di sini kan bisa dibilang lahan yang tandus, hampir tandus gitu. Maksudnya sumur juga terbatas airnya karena dekat dengan laut, panasnya menyengat. Nah, pada saat kiai-kiai itu butuh air nggak ada. Nah, pada saat itu mereka berdiskusi lah bagaimana cara menimbulkan air yang ibaratnya cukup untuk dipakai. Nah, pada saat itu ada gurunya Raden Datasaren gitu kan, memanggil Raden Datasaren lalu memberikan suatu, mungkin entah itu doa atau seperti apa kan, dikasih lah. Nah, itu gurunya itu Abuya Ruyani gitu kan, ya kan? Iya. Nah, dikasihlah doa itu dan akhirnya dipraktekkanlah oleh Raden Datasaren. Nah, jadi sebelumnya Raden Datasaren istiqoroh dulu kan, minta petunjuk sama Gusti Allah bagaimana caranya mendapatkan air gitu kan yang cukup untuk masyarakatnya atau santri-santrinya. Setelah istiqoroh, ibaratnya mendapat petunjuk. Nah, jadi datanglah Raden Datasaren ke tempat yang dimaksud, memunajat, dan akhirnya menepuklah tanah tuh 3 kali lah kalau nggak salah ya, ditepuklah tanah tak. Maka dari situ tidak lama kemudian, ya mungkin ke situ namanya juga wali Allah, keluarlah air menyembur dus lama jadi besar. Nah, mungkin salah satu munajatnya yaitulah walaupun di mana-mana kering, di situ nggak bakal kering. Nah, itulah awalnya Sumur Sentul tercipta di situ. Nah, disitulah karomah awalnya terjadi. Jadi walaupun di mana-mana kering, di situ pasti ada airnya yang bersih, bening, mungkin karomah. Pada saat itu kan ibaratnya oleh santri-santrinya atau masyarakat pada saat itu di situ di kampung santri dipercaya mengandung berkah ataupun karomah dari Sumur Sentul itu sendiri. Seperti itu cerita singkatnya. Lalu Raden Datasaren nih, setelah dia nemuin Sumur Sentul itu ya, apa dia punya keturunan lagi buat nerusin jagain sumurnya atau gimana gitu? Oh, punya. Jadi kan gini, pada saat kembali lagi ke awal, pada saat Raden Datasaren dikejar-kejar oleh penjajah, itu kan bisa dibilang Raden Datasaren umurnya bukan muda. Ibaratnya mungkin sudah bisa dibilang sedikit sepuh ya. Jadi pada saat itu Raden Datasaren pun sudah punya putra, ya kan? Salah satunya yang meneruskan Sumur Sentul setelah Raden Datasaren misalnya meninggal, itu putranya yang bernama Raden Cimang. Cuman pada saat Raden Datasaren dikejar-kejar penjajah, posisinya Raden Cimang ini sudah menikah dan tidak tinggal di situ, tapi tinggalnya di Keroncong di situ. Nah, Raden Datasaren tidak memberi kabar lah ibaratnya kepada anaknya untuk ikut, makanya Raden Cimang tetap tinggal di Keroncong pada saat itu. Nah, Raden Cimang ini adalah guru silatnya si Pitung. Nah, pada saat itu si Pitung bukan tinggal di Jakarta, tapi tinggal di Keroncong juga, tepatnya di Kebon Cau. Karena Kebon Cau ke Keroncong kan dekat, nah, jadi mungkin entah itu belajar ngaji awalnya sekaligus belajar silat, nah dari situ. Cuman pada saat itu istrinya meninggal, ya kan, Raden Datasaren pun memanggil, ibaratnya mengamanatkan agar Raden Cimang mengurus Sumur Sentul ini, ya kan, pada saat itu. Jadi setelah Raden Cimang ibaratnya duda lah ya, mengurus Sumur Sentul, nah dari situ kembali menikah, ya kan, punya istri yang kedua nih Raden Cimang, tapi masih di Sumur Sentul tuh di kampung santri, masih ibaratnya mengurus lah ya, mungkin entah mengurus Sumur Sentul
ataupun sebagian lagi mungkin mengurus kampung santri misalnya atau pesantrennya gitu kan, pondokannya. Tapi pada saat itu masyarakat sudah mulai banyak gitu kan, pada saat oleh Raden Cimang kampung santri sudah mulai banyak, seperti Rancalabu sudah ibaratnya sudah dibuat rumah, banyak rumah, ada rumah lah walaupun sebagian, begitu dengan Krebet, Kemeri pun sedikit ada tuh. Jadi masyarakat agak mulai menyebar, walaupun pada saat itu kita kan belum merdeka kan, maksudnya mungkin penjajah tidak terlalu parah kok seperti Raden Datasaheng hingga dikejar-kejar. Nah seperti itu setelah pengurusan Raden Cimang seperti itu. Nah namun Raden Cimang pun setelah lama mengurus ya kan, akhirnya pindahlah ke kampung istrinya yang berada di daerah Mau. Iya, dan sampai akhir hayatnya Raden Cimang dimakamkan di daerah Tanjung Kait di Buaran Asem kalau nggak salah nama kampungnya ya, di situ. Nah jadi di situ banyaklah anak-anaknya juga ikut. Nah namun ada salah satu anaknya, namun mungkin dari istri yang pertama ya, itulah dilanjutkan dengan Syekh Hairun. Nah Syekh Hairun ini kan sampai sekarang kan dikenalnya oleh masyarakat umum, dijelaskan oleh kuncennya Sumur kan oleh Syekh Hairun. Sebenarnya Syekh Hairun itu bukan yang membuat atau mempunyai karomahnya, yang mempunyai karomahnya itu Raden Datasaheng. Syekh Hairun ini adalah orang ketiga yang mengurus Sumur Sentul. Nah seperti itulah. Nah tadi itu kan Raden Datasaheng meninggal dimakamkan di Cikoneng, Jatiuwung, kembali lagi kan karena ibaratnya pada saat itu merasa sudah tua, pindahlah ke kampung halaman awalnya. Cuma pada saat itu sudah luluh lantang, bergeserlah ke Cikoneng itulah, dan sampai meninggalnya di situ, dimakamkannya di Cikoneng. Sedangkan Raden Cimang ke daerah Mau, ke istri yang kedua ya di daerah Tanjung Kait. Sedangkan Sumur Sentul selanjutnya diserahkan kepada Syekh Hairun itu, disitulah. Nah sampai Syekh Hairun sampai wafatnya kan Syekh Hairun pindah lagi ke kampung santri awalnya, karena pada saat itu mungkin banyak yang sudah membuat rumah lagi di kampung santri sebelumnya, makanya Syekh Hairun pindah lagi ke sana. Nah Sumur Sentul ini mungkin diserahkan kepada anaknya, dan mungkin entah bagaimana terputuslah mungkin ya pengurusannya. Syekh Hairun ini kembali dan dimakamkan di Doyong, yang sekarang Doyong, dulu kan namanya masih kampung santri. Nah seperti itulah yang saya tahu sedikit banyaknya sejarah Kecamatan Kemeri ataupun Kampung Kemeri beserta cerita-cerita terkaitnya. Di situ ibaratnya mah kalau ada yang kelebihannya mohon maaf, ada yang kekurangan juga mohon maaf, karena kan apa yang saya ucapkan ini tidak mempunyai bukti kuat. Yang saya tahu kan ini hanya dari ucapan orang tua. Nah seperti itu. Jadi gini Kang, yang saya tahu kan nih Sumur Sentul ini setahu saya gitu ya, Sumur Sentul ini dibikinnya tuh sama Syekh Hairun, tapi dari ceritakan tuh dari awal tuh tadi dibikinnya tuh awal mulanya sama Raden Datasaheng. Ya. Lalu masih dari cerita-cerita nih dari orang sininya gitu kan ya. Syekh Hairun tuh bikin Sumur Sentulnya itu sama Syekh Mansur. Nah, kan dari awal cerita juga kan itu dari awal mulanya dari Raden Datasaheng. Itu kaitannya Syekh Mansur sama siapa tadi? Syekh Hairun. Syekh Hairun ya. Syekh Hairun itu gimana gitu ya? Seperti itu. Jadi gini, Syekh Hairun, Raden Datasaheng, Raden Cimang gitu kan,
atau Raden Datasahila ya, itu kan masa hidupnya ibaratnya jadi muridnya Abuya Wiyani, ya kan. Nah, Abuya Wiyani putranya Abuya Sohib. Abuya Sohib itu masa hidupnya bareng dengan Syekh Nawawi Banten Tenarang, ya kan. Sedangkan Abuya Wiyani masa hidupnya bareng dengan Syekh Asnawi Caringin, Mama Palak Pagentongan, ya kan. Nah, dari situ aja kan sudah jelas beliau-beliau ini masa hidupnya ada di zaman 1800-an ya. Atau bisa dibilang abad ke-19. Sedangkan Syekh Mansur zamannya atau masa hidupnya itu berada di abad ke-16 ke-17. Jadi ya menurut saya gitu, beda zaman, ya kan. Sekarang gini, jika kita kaitkan Sultan Hasanuddin aja, ya kan, masa hidupnya di tahun 1400-an, ya kan. Sedangkan Syekh Mansur adalah Raja ke-6 Banten, ya kan. Berarti kan lewatnya 5 generasi, Ya. 5 generasi itu paling 200 tahunan. 1400 tambah 200 berarti 1600 kan, ya kan. Nah, sedangkan dari Syekh Mansur sampai ke Abuya Wiyani itu kan beberapa generasi kan. Makanya Syekh Mansur ada di 1600-an, sedangkan Abuya Wiyani atau Raden Datasahila ada di 1800-an. Sekarang gini, jika menarik silsilah, Syekh Mansur ini adalah menantunya Syekh Demang Lancar, ya kan, yang di Pandeglang. Syekh Demang Lancar punya adik Dalem Dayeuhan. Nah, Dalem Dayeuhan ini adalah kakek buyutnya dari Abuya Wiyani. Dari situ aja udah jelas beda jauh dong, ya kan. Syekh Mansur di sininya Syekh Demang Lancar, berarti di sininya Dalem Dayeuhan. Sedangkan kakek buyut berarti kan jauh ke sini ke Abuya Wiyani. Berarti kan Syekh Mansur masih ada di atasnya. Kok bisa sama dengan Syekh Hairun yang jelas ada di bawahnya Abuya Wiyani? Nah, dari situ kan nggak masuk akal. Nah, itulah yang saya tahu jika dikaitkan dengan silsilah. Menurut saya, ya mungkin di luar sana ada yang punya jelas silsilahnya, ya mungkin bolehlah disamakan. Ya mungkin saya ada rasa hilaf, itu kan, yang mohon dimaaf. Tapi yang jelas itulah yang saya tahu. Menurut silsilah, Syekh Hairun dengan Syekh Mansur beda masa, jauh sekali masanya, ya kan, sekitar 200 tahun lamanya gitu. Seperti itulah yang saya tahu. Oke, sahabat Laskar, kita udah dapat info nih. Infonya menarik dan mungkin penting juga lah untuk warga sekitar, untuk khususnya warga Kemiri, karena ini penting juga kali ya untuk warga Kemirinya juga. Masa kita nih misal orang Kemiri nggak tahu sih sejarah daerah sendiri, itu malu lah. Oke, sebelum kita selesai, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa ke emaknya, bapaknya, ponakannya, adiknya, kakeknya, neneknya, nggak apa-apa, di share aja, mamangnya, semuanya nggak apa-apa. Semuanya dah, semuanya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu kan ini hanya dari ucapan orang tua. Nah, seperti itu. Kata sekitar 200 tahun lamanya gitu. Seperti itulah yang saya tahu. Kan rawat tempatnya jatuh, maksudnya apa? Di situ banyak tersimpan perangkap untuk penjajah. Oke, langsung aja kita tanyain aja ya. Iya, cut sama di komen. Oke.
Cut.